Hello there. My name is Rizal Taqwa and I'm from State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta, especially from English Education Department. And today I'm going to demonstrate how to teach 7th grade junior high school with the course instructional text for giving an information about times. So check this out. Good morning everyone. Morning, sir. Okay, let's start this course, this meeting with reciting basmalah together. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya semua? Baik, Semoga selalu Pak. dalam kesehatan ya semuanya. Sebelum kita masuk ke pelajaran, Bapak mau nanya, siapa di antara kalian yang tadi pagi bangunnya jam 5 pagi? Coba angkat tangan. Saya, Pak. Saya juga, Pak. Saya juga. Oh, ada 10 orang ya? Oke, bagus. Berarti subuhnya nggak ketinggalan ya. Kalau yang bangun jam 6, ada berapa orang? Coba angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 10 juga. Oh, pasti kesiangan ya, buru-buru ke sekolahnya ya. Kalau yang bangunnya jam setengah 7 kurang dikit. Oh, sisanya ternyata banyak juga nih yang telat. Berarti tadi datang ke sekolahnya telat juga dong, dihukum berarti ya. Nah, tadi ya sama guru BK ya. Oke, sekarang yang tadi bangun jam 5, coba angkat tangan. Ya, Randi, coba gimana cara menyebutkan, melafazkan pukul 5 pagi dalam bahasa Inggris? Hmm, hmm, saya kurang tahu, Pak. Mungkin teman-temannya yang lain bisa membantu. Iya, coba Dinda. 5 o'clock, Pak. Nah, ini baru benar sekali Dinda. Jadi cara penyebutannya itu kita menyebutkan seperti ini. 6 o'clock, atau karena tadi bangunnya jam 5, 5 o'clock. Coba gimana tadi yang bangunnya jam 6? Rere, coba Rere. 6 o'clock, Pak. Sama kayak 5 Ya o'clock. benar Rere, 6 o'clock. Ada yang mau nyoba lagi, satu orang lagi? Oke, Dina, coba Dina ya. I woke up at 6 o'clock. Dina bagus sekali nih. Berarti Dina ini sudah bisa menggabungkan cara pelafasan jam dengan sentence tadi seperti yang dicontohkan. I woke up at 6 o'clock. Itu sangat bagus ya, proses yang sangat bagus. Oke, karena kita dari tadi sudah membicarakan tentang waktu, jadi hal yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai teks transaksional, tentang memberi untuk informasi atau memberikan atau menerima informasi mengenai waktu itu sendiri. Tapi sebelum kita masuk ke materi, Bapak mau nanya, apa sih yang kalian ketahui tentang teks transaksional tentang waktu ini? Yang bisa langsung tunjuk tangan aja ya, jangan malu-malu. Saya, Pak. Oke, Dedi, coba Dedi. Itu, Pak. Time signal, Pak. Ya, itu benar Dedi, itu salah satunya. Tadi Dedi bilang bahwa dalam melafazkan waktu kita butuh namanya mengetahui time signal. Dalam bahasa Inggris itu time signal terbagi dua ya anak-anak ya. Kalau tadi Dedi belum dijelasin, Bapak mencoba menjelaskan. Jadi dibagi dua. Yang pertama itu ada antemeridian, AM. Nah, itu waktunya mulai dari dini hari sampai ke siang hari. Sedangkan kalau PM itu mulai dari siang hari kepada menuju ke malam hari jam 12 malam. Seperti itu. Oke, mungkin ada ide lain yang ingin kalian utarakan? Itu yang di belakang tuh. Saya, Joko Pak. ya, Joko. Ya, Joko. Itu, Coba. Pak, terms, istilah-istilah kayak second, minute, hour. Nah,
ini juga termasuk hal yang penting dalam pelafasan waktu, yaitu terms atau istilah-istilah yang digunakan saat ingin melafazkan waktu. Tadi Joko bilang ada second atau detik, ada juga menit, ada juga minutes untuk menit, ada juga hour untuk jam ya. Tadi Joko bilang gitu. Bapak ingin menambahkan bahwa masih banyak terms-terms lain, seperti contohnya past, to, a quarter, a half, yang digunakan itu saat ingin melafazkan ingin menunjukkan pukul berapa. Contohnya seperti jam 6.15, berarti 15 past 6, seperti itu ya. Dan contoh-contoh lainnya. Tapi ada satu lagi yang penting selain time signal atau juga terms atau istilah-istilah itu sendiri, yaitu cara pelafasan dari waktu itu sendiri. Nah, gimana sih cara melafazkan waktu yang benar itu? Jadi cara pelafasan waktu itu terbagi dua ya kalau dalam bahasa Inggris. Yang pertama tadi berdasarkan kalau yang pertama itu biasanya menyebutkan jamnya terlebih dahulu, setelah itu baru menyebutkan menitnya. Contohnya jam 6.30, 6:30. Nah, kita langsung menyebutkan 6:30. Ada juga cara kedua yang mana kita harus menyebutkan menitnya dulu, baru menyebutkan jamnya. Contohnya menggunakan istilah yang tadi Bapak sebutkan seperti past, to, a quarter, a half. Nah, cara menyebutkannya gimana? Contohnya tadi a quarter past 9, 15 past 9, or 8 past 9. Jadi kita menyebutkan menitnya terlebih dahulu, setelah itu baru kita menyebutkan jam yang akan dituju itu sendiri. Oke, jadi tadi materi yang kita bahas ya, ada 3 hal yang penting yang harus diperhatikan dalam mengutarakan waktu. Yang pertama itu adalah time signal atau AM dan PM. Ada juga terms, istilah-istilah yang sering digunakan. Ada juga yang namanya caranya, bagaimana kita melafazkan waktu. Yang pertama itu jam terlebih dahulu, setelah itu menit. Dan juga yang menit di depan, disebutkannya di depan, jamnya setelah menyebutkan menit itu sendiri. Ada 3 ya, itu harus diperhatikan. Oke, Bapak punya video yang menarik untuk kalian. Sebentar ya, Bapak siapkan dulu. Oh iya, saat menonton video ini, tolong diperhatikan 3 elemen yang telah kita bahas tadi: time signal, istilah, dan juga cara penyebutan waktunya. Nanti akan kita bahas sedikit video ini ya. English Sing Sing. Theme 2. Time. Dialogue. What time is it, Dad? It's 7 o'clock. Thank you. What time is it? It's 8. Time for breakfast. Okay, coming. Are you ready? Yes, we're ready. Good. Let's go to school. Let's go home. Please, wait for me. Okay. It's late. Time for bed. Okay. Good night, Mom. Good night, Dad. Good night. Oke, gimana anak-anak? Videonya cukup menghibur ya, karena tema yang diambil dari video sendiri sedikit untuk anak-anak, tapi nggak apa-apa. Kita akan membahas sedikit video itu karena di dalamnya ada ilmu, berarti kita bisa memakai selama itu bermanfaat untuk kita. Oke, Bapak akan mengajukan pertanyaan, yang bisa jawab langsung angkat aja ya. Jadi sebenarnya terms apa aja sih yang dipakai saat tadi video yang Bapak putarkan itu? Coba angkat tangan yang bisa. Oke, coba Nina. Ya, Nina. Itu Pak,
tadi di videonya dia menyebutkan kata o'clock setelah menyebutkan jamnya seperti Ya, benar 6 sekali o'clock tadi ya. contohnya. Nina sudah menyebutkan terms yang luput tadi kita bahas, yaitu o'clock. Jadi saat kita menyebutkan o'clock ini, kita refer kepada jam yang tepat pada waktunya. Contohnya seperti 6 o'clock. Nah, itu berartinya jam 6 pas, tepat jam 6, atau 5 o'clock tepat pada jam 5. Jam 5 pas kita menyebutnya biasanya di Indonesia. Oke. Apalagi? Dedi ya? Iya, Dedi, coba. Pak. Kamu lagi, Dedi. Tadi di video itu mereka memakai cara yang pertama, Pak, dengan menyebutkan jam terlebih dahulu, setelah itu baru menyebutkan menitnya. Iya, benar. Tadi juga di video itu mereka memakai cara yang pertama, cara yang menyebutkan jam terlebih dahulu baru menyebutkan menitnya, seperti itu ya. Mereka memakai cara pertama untuk melafazkan waktu itu sendiri. Bapak bisa menangkap bahwa anak-anak Bapak ini udah mulai mengerti cara-cara ataupun hal apa saja yang harus diperhatikan saat ingin melafazkan, mengutarakan, memberi informasi tentang waktu. Oke, sekarang Bapak ada games untuk kalian. Bapak siapkan dulu ya, bentar. Gamesnya ini, jadi Bapak akan memberi beberapa jam. Ada beberapa jam yang menunjukkan waktu-waktu tertentu. Nah, nanti Bapak akan menunjuk satu di antara kalian, dan kalian harus menyebutkan waktu yang tertera di jam tersebut dengan bahasa Inggris. Siap ya? Pasti siap dong. Kan tadi udah bisa. Oke. Oke, sudah siap ya anak-anak ya? Ayo kita mulai dari ini yang duduk paling depan, siapa namanya? Ricky. Oh ya, Ricky. Coba Ricky sebutkan posisi jam yang nomor 5. 6:20, Pak. Ya, benar 6:20, benar ya anak-anak ya. Oke, sebelahnya siapa namanya? Rijal. Rijal nomor 8. Nomor 8 3 o'clock, Pak. Ya, benar. Belakangnya Rina coba sebutkan nomor 1. Nomor 1 22:03, Pak. Ya, benar. Ini Rina pakai cara yang kedua ya. Rina menyebutkan menitnya dulu, habis itu baru jam. Selanjutnya itu yang paling belakang tuh siapa? Joko ya tadi ya, Joko. Coba Joko yang nomor 6. 20 pas 12, Pak. Joko. Kalau seperti itu pakai itu Joko, bukan pakai pas, karena dia sedang menuju ke jam 12 ya Joko ya. Ya, Pak. Siapa lagi? Itu yang di belakang. Ani ya, Ani. Coba Ani nomor 7, Ani. Nomor 7 9:50, Pak. Ya, benar Ani, benar. Ya, jadi seperti itu ya anak-anak ya. Tadi kalian udah mampu menyebutkan jam dengan cara yang benar, dengan pelafasan yang benar, menggunakan ilmu-ilmu yang telah didapatkan tadi, dengan cara yang pertama ataupun cara yang kedua. Nah, karena kalian udah mampu menyebutkan jam tersebut secara langsung, nah, Bapak punya game yang kedua nih. Ini sebenarnya sedikit tantangan ya ke kalian ya. Jadi nanti Bapak akan menunjuk di antara kalian berpasangan yang sebangku saja supaya cepat. Jadi nanti Bapak akan menunjuk kalian, dan Bapak akan memberikan tema atau situasi yang harus kalian demonstrasikan, harus kalian mainkan seperti role play seperti itu. Nanti Bapak akan kasih tahu situasinya, nanti kalian akan
memainkan peran ini, tenang aja, ini sedikit mudah karena ini relate ke materi yang sedang kita bicarakan. Sebentar ya, bapak punya kocokan dulu. Oke, jadi di dalam sini ada beberapa tema-tema ya, situasi seperti tadi yang bapak jelaskan. Sekarang akan bapak kocok, terus bapak ambil salah satunya. Ini. Sebelum itu, sebelum bapak menunjuk, bapak ingin ada sukarelawan yang ingin memainkan peran ini. Ini bakal mendapat nilai tambah, tenang aja. Oh, yang di belakang ya, tadi siapa? Rizky sama Fajar. Oke, Rizky sama Fajar. Iya Pak, Rizky dan Jadi situasinya Fajar. begini ya, Rizky Fajar. Di sebuah lampu merah, ada seseorang yang terlambat datang ke pekerjaannya, terlambat dalam perjalanan, dan orang tersebut bertanya kepada orang di sebelahnya, pukul berapa sekarang, karena dia sudah telat dalam bekerja. Coba di sini Bapak tampilkan beberapa kalimat-kalimat untuk menanyakan ataupun untuk merespon dari pertanyaan tersebut. Nah, coba kalian baca sebentar, terus kalian demonstrasikan ya. Oke. Udah siap ya? Oke, kita mulai demonstrasinya ya. Rizky, Fajar. Oke, kita mulai. Excuse me, sir. Do you know what time is it? It's 7:30, sir. Oh my gosh. There's no way I can go there in time. You come late, huh, sir? Yeah, how do you know it? Because I come late too. Ya, bagus sekali Rizky, Fajar. Teman-teman beri tepuk tangan buat Rizky dan Fajar. Ya, tadi Rizky dan Fajar sudah mampu untuk mendemonstrasikan situasi yang telah Bapak berikan dengan baik ya. Ini berarti bahwa apa yang kita pelajari pada hari ini mampu diserap oleh teman-teman, oleh anak-anak Bapak sekalian. Dan Bapak sangat bangga kepada kalian karena mampu menyerap pelajaran hari ini. Apakah kita ingin memainkan satu situasi lagi? Karena Bapak masih ada beberapa situasi di kocokan tadi. Jika ada yang mau. Susah Pak, susah. Terlalu sulit ya. Mungkin ya terlalu sulit karena harus langsung memainkan percakapan seperti itu ya. Oke, nggak apa-apa. Tadi Rizky dan Fajar sudah mewakili teman-temannya. Mereka melakukan pekerjaan yang sangat baik, dan Bapak cukup terkejut juga. Rizky dan Fajar langsung mampu mendemonstrasikannya dengan baik. Oke, karena waktu sudah 5 menit lagi habis, jadi seperti tadi ya, pelajaran yang hari ini kita dapat yaitu tentang mengutarakan waktu, bagaimana cara bertanya dan merespon dengan menggunakan istilah-istilah ataupun cara-cara yang tepat. Tadi Bapak sudah dapat melihat bahwa anak-anak sudah mampu mendemonstrasikan atau menyerap ilmu-ilmu yang telah kita bahas tadi. Dan untuk penutup, Bapak ingin menyampaikan bahwa mungkin kita pikir bahwa ilmu yang kita pelajari setiap harinya itu ilmu yang sangat kecil ya. Tapi kita tidak mengetahui bahwa ilmu yang sangat kecil itu mungkin di masa depan akan sangat bermanfaat untuk kita. Dan maka dari itu kita tidak boleh meremehkan apapun, hal sekecil apapun tidak boleh kita remehkan, karena boleh jadi itu akan menjadi pertolongan kita di masa depan nanti. Oke,
Cukup sekian dari Bapak. Mari kita akhiri pertemuan kelas ini dengan membaca basmalah dan Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus ya teman-teman ya.